Perkenalkan, nama saya Vanessius, NIM saya 515210014. Halo, nama saya Remarsudo Prasetyo, NIM 515210028. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Afianto Erlangga dengan NIM 515210042. Halo semua, perkenalkan nama saya Amarullah Wisnaeka Dikda dengan NIM 515210034. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu roda gigi. Jadi, roda gigi itu adalah bagian dari mesin yang berputar untuk mentransmisikan daya, yang dimana itu roda gigi juga mampu untuk mengubah kecepatan, putar torsi, dan arah daya terhadap sumber daya. Lalu untuk sabuk, apa itu sabuk? Sabuk adalah lingkaran bahan fleksibel yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih poros yang berputar secara mekanis, paling sering paralel biasanya. Nah, lalu yang terakhir itu untuk rantai. Dia apa sih itu rantai? Rantai itu adalah suatu alat untuk meneruskan tenaga dari poros satu ke poros yang lain. Dengan penerusan tenaga tersebut dibantu dengan alat sesuai kebutuhan tersebut. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang berada di roda gigi, transmisi sabuk, dan juga transmisi rantai. Nah, komponen pada roda gigi ini bisa kita lihat di gambar. Ini adalah sliding mesh gearbox yang biasa ada digunakan di dalam kendaraan-kendaraan. Nah, kita bisa lihat ini ada input shaft. Dari input shaft ini bisa kita lihat ini mengarah ke clutch gear gigi 1 dengan gigi 2 ini. Karena bisa kita lihat ini gigi 1 dan gigi 2 arahnya mata giginya berlawanan. Jadi ketika memutar ini akan memutar ke arah berlawanan. Lalu dari gigi 2 menyambung ke gigi 3. Nah, dari gigi 3 ini kita bisa lihat ada clutch. Dan juga dari clutch ini bisa kita lihat ada juga gear shift fork ini yang di atas ini adalah untuk menggeser gigi nomor 5 ini. Nah, dari gigi nomor 5 ini kita bisa melihat ini masuk mengarah ke output. Nah, lalu pada transmisi sabuk di slide selanjutnya, komponen transmisi sabuk ini kita bisa lihat ada part A yaitu part shaftnya atau crankshaft. Lalu ada di part B ini ada puli yang bergerak atau puli yang berputar. Terus kita juga bisa lihat C ini ada pemberatnya. Lalu juga ada di D ini ada puli yang tetap. Jadi dia hanya diam saja. Lalu di puli terus ada juga di E ini adalah puli yang bergerak. Jadi ada puli yang diam dan sebelahnya ada puli yang bergerak. Nah, lalu pada F ini kita bisa melihat ini adalah shaft utamanya. Lalu pada di part G ini kita bisa melihat adalah tempat menaruh kopling atau rumah kopling tersebut. Nah, di part H ini adalah juga untuk menghubungkan kopling ke shaft tersebut atau clutch carrier. Lalu di part I ini adalah belt atau sabuknya tersebut. Lalu di part J ini kita bisa melihat ini ada shift yang sudah mati di tempat yaitu atau juga sudah fix. Lalu pada transmisi rantai ini kita bisa melihat di kiri ini adalah cara menyambungkan mata-mata rantai tersebut. Nah, kita bisa melihat dari gambar sebelah kanan ini ada mata rantai. Mata rantainya itu bentuk seperti itu, lalu diklip, disambungkan dengan menggunakan klip. Nah, dipukul dengan palu itu sehingga membuat sambungan seperti pada gambar di bawahnya. Nah, setelah membentuk rantai-rantai ini, semua ini digabungkan ke sebuah mata gigi dengan menggunakan baut flange ini, dan juga akan menggerakkan sproket penggerak ini. Ciri-ciri roda gigi miring. Yang pertama, arah gigi membentuk sudut terhadap sumbu poros. Lalu yang kedua, distribusi beban sepanjang garis kontak tidak seragam. Lalu yang ketiga, kemampuan pembebanan lebih besar daripada roda gigi lurus. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, gaya aksial lebih besar sehingga memerlukan bantalan aksial dan roda gigi yang kokoh. Selanjutnya, transmisi roda gigi juga memiliki keuntungan dan kekurangan.
kita akan membahas keuntungan dari transmisi roda gigi terlebih dahulu. Keuntungan dari transmisi roda gigi yaitu memiliki efisiensi yang tinggi, lalu daya tahan dan keandalan yang baik, dan juga dimensi yang lebih signifikan. Dan untuk kekurangan transmisi roda gigi, yaitu tingkat kebisingan yang cukup tinggi, lalu dibutuhkan mesin dan proses yang tepat. Kita akan membahas keuntungan dari transmisi sabuk terlebih dahulu, yaitu fluktuasi beban bersifat shock absorbed, tidak memerlukan pelumas, dan juga perawatan lebih mudah dan minimal. Untuk kekurangan transmisi sabuk, rasio kecepatan sudut mungkin tidak konstan atau sama dengan diameter puli karena slip dan renggangan, dan juga suhu kerja berkisar dari 35 derajat hingga 85 derajat Celcius. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, sekarang saya akan menjelaskan terkait transmisi terbaik. Transmisi terbaik ini terbaik dari 3 perbandingan yang kita bahas. Dalam pembahasan ini kami menjatuhkan pada transmisi sabuk atau belt menjadi transmisi terbaik. Kenapa? Karena sistem transmisi ini memiliki nilai lebih dari segi pemakaian, perawatan, dan ketersediaan barang. Lalu sistem transmisi ini digunakan pada kendaraan bermotor untuk menghubungkan puli to puli seperti alternator pada mobil. Lalu ada juga sabuk atau belt yang menjadi transmisi gerak pengganti rantai seperti yang diaplikasikan pada motor besar. Contohnya motor Harley Davidson. Itu dia mengganti rantai dengan belt. Berbeda dengan motor BMW. Dia menggunakan shaft untuk menggerakkan roda belakangnya. Lalu yang berikutnya ada transmisi terburuk. Di sini bukan berarti transmisi ini jelek seutuhnya, namun dari perbandingan 3 sistem transmisi ini menjadi yang terbawah. Sistem transmisi roda gigi ini kami jadikan yang terbawah karena berlaku sebaliknya dari sistem transmisi sabuk. Dari segi pemakaian, perawatan, serta ketersediaan barangnya tidak sebaik sistem transmisi sabuk maupun rantai. Proses manufakturnya pun juga terbilang sulit karena harus memiliki ketelitian yang tinggi. Walaupun efisiensi dari sistem transmisi roda ini tinggi, namun dari segi efektivitasnya tidak sebaik sistem transmisi lainnya, yang artinya sistem transmisi rantai maupun sabuk dapat menjangkau poros A dan B lebih panjang ketimbang sistem transmisi roda gigi. Sistem transmisi roda gigi ini harus melewati beberapa kali gesekan agar mendapatkan jangkauan yang lebih panjang. Sedangkan transmisi sabuk maupun rantai cukup memiliki 2 poros dan dihubungkan oleh rantai maupun belt. Lalu jarak A dan B akan terjangkau. Namun, di luar pembahasan terbaik maupun terburuk, jangkauan transmisi belt jauh lebih baik ketimbang transmisi rantai. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila mana ada kesalahan pengucapan maupun perbuatan, ataupun ada kesamaan dalam konten di video ini, mohon dimaklumi. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment